Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Yuk sebelum kita mulai petualangan hari ini, ketua kelas silakan dipimpin dulu untuk kawan-kawannya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk anak-anak? Oke, hadir semua ya. Biar semangat, kita makin mantap. Kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Keren semuanya, semakin semangat ya, makin semangat. Oke. Sekarang ibu mau bertanya, pernah nggak kalian tidak sengaja menghirup asap pembakaran sampah atau asap knalpot motor di jalan? Oke. Lalu dada kita terasa sesak, terus nafas kita batuk-batuk juga kan? Kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu anak-anak? Kenapa organ dalam kita bisa bereaksi sebegitunya saat ada udara kotor yang tidak sengaja kita hirup? Nah, mari kita temukan jawabannya melalui lagu yang sudah ibu buat ya. Oke, ini menggunakan instrumen lagu Bintang Kecil. 1, 2, 3. Ayo kawan, belajar napas kita lewat hidung, tenggorokan, paru-paru. Hirup oksigen, buang CO2. Jaga selalu kesehatan kita. Oke, bagus sekali suaranya, kompak ya, dan semangat banget deh kelihatannya. Oke, baik. Perhatikan gambar anatomi di layar ini. Oke. Lihat di sini ada rongga hidung. Rongga hidung ini memiliki fungsi untuk menyaring kotoran dengan menggunakan rambut-rambut halus. Baik. Kemudian setelah itu udara akan masuk ke rongga faring. Nah, rongga faring ini persimpangan antara nasofaring atau pernapasan dan orofaring atau pencernaan. Baik. Faring dilengkapi dengan epiglottis yang dapat membuka dan menutup. Keadaan biasa epiglottis akan membuka ketika makanan masuk. Epiglottis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esophagus. Lalu laring, tempat dihasilkannya suara atau pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan tulang rawan, dinding laring, digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Lalu ada trakea, batang tenggorokan yang tersusun cincin tulang rawan, dilengkapi oleh silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor masuk ke paru-paru. Lalu ada bronkus, merupakan penghubung antara paru-paru dan trakea, terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan menuju paru-paru atau bifurkasi. Lalu ada juga alveolus atau gelembung paru-paru. Banyak kapiler darah sehingga daerah ini terjadi pertukaran antara gas O2 atau oksigen dan gas karbon dioksida atau CO2 secara difusi. Oke, lalu paru-paru tersusun bronkiolus dan alveolus, dilindungi oleh lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis, dan pleura luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi 2. Yang pertama paru-paru kanan 3 lobus, 3 bronkiolus dan 3 kelompok alveolus. Lalu ada paru-paru kiri 2 lobus, 2 bronkiolus dan 2 kelompok alveolus. Baik. Di dalam paru-paru inilah
tubuh kita mengambil oksigen lalu menukar sisa udara menjadi karbon dioksida. Untuk dibuang kembali. Baik anak-anak, supaya makin jelas lihat benda konkret yang sudah ibu bawa dari rumah. Ini adalah model botol diafragma. Sedotan di atas ini seperti tenggorokan kita. Botol ini seperti rongga dada kita, lalu ada dua balon, yang satu berwarna oranye dan yang satunya lagi berwarna merah. Itu merupakan paru-paru kita, dan plastik di dasar ini merupakan otot diafragma kita. Perhatikan baik-baik ke depannya anak-anak. Saat plastik ditarik ke bawah, nah balon di dalam akan mengembang. Ini menandakan proses kita menghirup udara atau inspirasi. Lalu saat plastik bawah kita lepas, balon di dalam akan langsung mengempis, mengosongkan udara atau ekspirasi. Ajaib bukan? Nah, karena hari ini kita tidak ada menggunakan lembar kertas LKPD, ibu mau menguji ingatan dan kefokusan kalian lewat kuis lisan rebutan. Oke, aturannya siapa yang tahu jawabannya langsung angkat tangan dengan cepat ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada balon di dalam botol ketika bagian plastiknya kita tarik ke bawah? Yang bisa jawab, ayo siapa? Ayo siapa yang bisa jawab anak-anak? Oke, silakan Doni. Apa jawabannya? Ya, betul. Ketika balon di dalam, ketika plastik ini kita tarik ke dalam, maka balon yang ada di dalam akan mengembang karena udara masuk. Oke, hebat sekali. Pertanyaan kedua. Di layar proyektor sebutkan satu bahaya polusi asap kendaraan bagi paru-paru kita. Siapa yang mencoba menjawab? Ayo, silakan tunjuk tangannya. Ayo. Ayo siapa? Baik. Oke, Adis ya. Baik, Adis silakan dijawab. Oke, betul sekali. Paru-paru kita bisa kotor, menghitam, dan dada terasa sesak. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hebat semua ya. Sekarang silakan buka buku tulis IPA kalian masing-masing dan tuliskan sebuah kesimpulan singkat sebanyak 2 baris saja di buku kalian tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini dari model botol paru-paru dan kuis lisan kita tadi. Ibu beri waktu 1 menit ya. Silakan ditulis dengan rapi. Baik. Oke. Waktu sudah habis semuanya. Letakkan alat tulisnya, bagus. Mari kita simpulkan alur napas kita sekali lagi. Yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada alveolus, lalu paru-paru. Oke. Otot diafragma membantu paru-paru kita untuk mengembang dan mengempis ya anak-anak ya. Sebelum kelas berakhir, silakan isi lembar angket refleksi perasaan di meja kalian ya. Beri tanda centang pada emotikon yang paling menggambarkan perasaan bahagia kalian selama belajar interaktif hari ini bersama ibu. Untuk pengayaan di rumah, silakan amati lingkungan sekitar kalian dan ceritakan secara lisan ke orang tua bagaimana cara kerja paru-paru yang kalian pelajari hari ini ya. Yuk kita berdoa bersama sebelum pulang.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat, tetap jaga kesehatan organ pernapasan kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Terima kasih.